Oke, materi sudah siap. Ini tidak perlu memperpanjang waktu. Materi link and map akan disampaikan oleh Bapak Supriyono. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Puji syukur kita aturkan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, bisa melakukan aktivitas walaupun pada kesempatan pagi ini kita aktivitasnya terbatas. Bapak Ibu guru berada di sekolah, kemudian kalian pada saat ini berada di rumah, akan tetapi tidak mengurangi kesepakatan kita bahwa dalam kondisi apapun kita harus selalu semangat untuk mengisi umur kita sebagai insan hamba Tuhan Yang Maha Esa, Allah. Kita diberikan umur oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka kita gunakan sebaik-baiknya agar kita membawa kemanfaatan bagi diri kita ataupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik anak-anakku sekalian, pada pagi ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan link and match. Jadi link and match itu kalau diambil dari pengertian suku katanya, link itu hubungan, match itu kesepakatan. Artinya kalau dari arti katanya bahwa link and match itu adalah kita menghubungkan antara SMK dengan dunia kerja, dunia industri, kemudian kita menyepadankan. Kalau kita menyamakan tentunya tidak bisa. Jadi gapnya terlalu jauh apabila dibandingkan antara sekolah dengan dunia industri. Akan tetapi gap yang terlalu jauh itu akan kita daftar. Jadi minimal apa yang ada di industri itu bisa diketahui oleh anak-anak yang ada di sekolah. Jadi link and match ini merupakan konsep untuk menyelaraskan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia industri atau dunia usaha. Jadi harapannya adalah lulusan dari SMK, lulusan dari sekolah vokasi itu sudah siap ketika dunia usaha, dunia industri itu membutuhkan tenaga kerja. Jadi tugas dari sekolah adalah menyiapkan lulusan untuk siap bekerja. Kemudian tugas dari dunia usaha, dunia industri adalah memberikan apa yang diminta, apa yang diinginkan oleh dunia industri dan dunia kerja. Nah, dua kepentingan itu akan kita selaraskan, akan kita sepadankan. Kalau bisa sampaikan bahwa kalau kita ingin menghilangkan gap antara dunia pendidikan dengan dunia industri, saya yakin tidak bisa. Akan tetapi kita lebih mendekatkan antara yang dibutuhkan oleh dunia industri dengan apa yang dipelajari di sekolah. Sebelumnya akan saya sampaikan dulu kenapa atau apa yang melatar belakangi munculnya link and match. Jadi pada
periode rencana pengganti 5 tahun atau Replita digulirkan di tahun 1969, bentuk pendidikan vokasi mulai mengadopsi model dari negara-negara yang maju, negara-negara yang kita jadikan sebagai tolak ukur. Pendidikan vokasi mendapatkan tempat yang lebih pada saat itu. Jadi pada tahun itu adalah menjadi tonggak pengembangan pendidikan vokasi secara terpadu dimulai di Replita ke-5 dengan ditelurkannya beberapa peraturan perhubungan yang muncul pada saat itu. Jadi diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 90 tentang pendidikan menengah yang memuat beberapa ketentuan dalam pengembangan pendidikan vokasi, kemudian Kemendikbud Nomor 90 tahun 92 tentang sekolah menengah kejuruan mulai dilaksanakan juga pengembangan unit produksi sebagai bagian dari proses pembelajaran di SMK. Nah, kegiatan unit produksi ini meliputi kegiatan memproduksi barang dan jasa dengan manfaat semua sumber daya yang ada di sekolah dan lingkungan. Jadi unit produksi itu harapannya adalah customer-nya memang sudah customer sungguhan. Jadi customer yang memang butuh barang dan jasa yang akan dihasilkan. Sebagai pelaku pekerjaannya adalah melibatkan dunia pendidikan, yaitu melibatkan siswa yang ada di sekolah. Lanjut, Mas. Kemudian kebijakan pengembangan lebih lanjut dilakukan oleh pemerintah melalui penerapan pendidikan sistem ganda atau PSG. Nah, konsep link and match yang tadi saya sampaikan di depan tadi adalah sebetulnya mengadopsi pendidikan sistem ganda. Jadi ada proses pendidikan yang dilakukan di sekolah dan ada proses pendidikan yang dilakukan di industri. Kemudian sistem ini pada awalnya adalah kita mengadop dari dual sistem yang ada di negara Jerman. Jadi PSG itu merupakan sistem pendidikan yang dianggap ideal pada saat untuk meningkatkan relevansi dan efisiensi SMK. Jadi lulusan SMK harapannya adalah betul-betul sudah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dunia industri dan dunia usaha. Kemudian praktek peserta didik dilakukan betul-betul di industri, bukan hanya di lab atau laboratorium yang ada di sekolah. Jadi siswa betul-betul dilibatkan di dalam proses kepekerjaan yang ada di karyawan yang ada di industri. Kemudian selain itu adalah ada sejumlah kegiatan yang dilakukan melibatkan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung link and match yang tadi sudah dicanangkan. Di antaranya adalah termasuk itu yang adanya kegiatan pendidikan vokasi, kemudian penandatanganan kerjasama antara sekolah dengan dunia industri. Jadi sinkronisasi materi yang ada di sekolah disinkronkan dengan kebutuhan yang ada di industri. Kemudian pembentukan organisasi yang ada di sekolah dan termasuk itu adalah kunjungan guru ataupun siswa ke dunia usaha dan dunia industri. Kemudian sebagai tindak lanjut, Majelis Pendidikan Vokasi Nasional pada saat itu dan Majelis Pendidikan Vokasi Provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu
tentang sistem pendidikan nasional, pasal 15 menyebutkan bahwa keberadaan SMK dirancang untuk mempersiapkan lulusannya bekerja di bidang tertentu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan menengah kejuruan ditujukan untuk penyiapan lulusan yang siap bekerja, baik bekerja secara mandiri maupun bekerja pada industri tertentu. Jadi lulusan SMK itu disiapkan sebenarnya tidak hanya untuk bekerja di dunia industri saja, akan tetapi lulusan SMK itu apabila tidak terserap di dunia industri dan dunia usaha, mereka bisa melakukan pekerjaan secara mandiri. Jadi berwirausaha dengan kompetensi yang dimiliki untuk membuka peluang pekerjaan yang didanai mandiri, secara mandiri, dilaksanakan secara mandiri. Nah, ini gambaran antara dunia pendidikan dengan dunia industri yang terkait dengan link and match. Jadi perusahaan dunia kerja itu dia membutuhkan sebuah tenaga kerja, Nah, siapa yang menyediakan tenaga kerja itu? Nah, yang menyediakan tenaga kerja adalah dunia pendidikan. Kalau di gambaran itu, di link and match itu menyepadankan, menyetarakan antara kebutuhan yang ada di industri dengan kompetensi lulusan yang dikeluarkan oleh dunia pendidikan ataupun dunia pelatihan yang lain. Jadi informal dan formalnya di dunia pendidikan atau SMK itu formal, kemudian di pelatihan itu yang informal. Nah, antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan, jadi antara dunia kerja dengan pendidikan dan pelatihan itu menentukan sebuah sebuah patokan, sebuah kualitas yang harus dipenuhi, kemudian kompetensi yang harus dimiliki itu ditetapkan bersama. Kualitas yang diinginkan itu seperti apa, kemudian berapa jumlahnya, kemudian lokasinya di mana, waktunya kapan, itu disepakati antara dunia kerja dengan dunia pendidikan dan pelatihan. Nah, itu yang dikatakan link and match. Jadi seberapa kebutuhan yang dimiliki, yang dibutuhkan di dunia kerja itu akan dipenuhi oleh dunia pendidikan dan pelatihan. Lanjut. Kemudian ada beberapa persyaratan link and match. Jadi link and match itu bisa berjalan lancar, bisa berjalan sempurna apabila beberapa hal ini terpenuhi. Jadi menurut Bapak Midan Sakarinto pada saat itu beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Demokrasi, menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang harus dipenuhi di dalam link and match. Yang pertama adalah adanya pembuatan kurikulum bersama. Jadi sinkronisasi kurikulum yang ada di sekolah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di industri. Kemudian yang kedua, industri wajib memberikan guru atau dosen tamu. Minimal pengajaran dari dosen dan guru tamu itu berdasarkan 50 jam per semester. Jadi harapannya dengan guru dan dosen tamu itu adalah apa yang dibutuhkan di dunia kerja, di dunia industri itu tersampaikan kepada dunia pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga adalah pemberian magang kepada siswa.
dan mahasiswa vokasi dari industri yang dirancang bersama minimal 1 tahun. Nah itu persyaratan yang cukup berat itu kalau dilaksanakan oleh SK. Nah, untuk tahun ini ya kalian separuhnya, jadi nanti kalian akan magang di industri selama 6 bulan. Oleh karena itu ya nanti tolong ketika magang tadi sudah disampaikan Pak Haji Agus bahwa harus mempunyai etos kerja yang tinggi. Jadi pengetahuan dan keterampilan yang ada di dunia industri, di dunia kerja itu diserap secara penuh. Harapannya adalah setelah kalian itu nanti lulus dari SMK ini, kalian sudah betul-betul siap apa yang akan dikerjakan ketika kalian masuk di dunia kerja yang ada di industri. Kemudian yang keempat adalah sertifikasi kompetensi lulusan vokasi. Nah, sertifikat ini dibutuhkan untuk menunjukkan level kompetensi dari lulusan vokasi. Nah, ini biasanya dilaksanakan adalah ketika nanti kalian hampir mendekati lulus. Jadi di kelas 3, kalian nanti akan dilakukan sertifikasi kompetensi. Kemudian yang nomor 5 adalah komitmen menyerap lulusan sekolah vokasi industri. Nah, ini juga sangat menentukan sekali. Walaupun sekolah itu sudah menyiapkan, tapi kalau dunia usaha, dunia itu tidak ada komitmen untuk menyerap lulusan SMK ya namanya link-nya bohong. Oleh karena itu sejak awal itu sudah disampaikan bahwa link itu betul-betul antara dunia pendidikan pelatihan dengan dunia industri itu betul-betul harus berjabat tangan, harus bersinergi bersama-sama. Oke, lanjut. Nah, ini gambaran 8+I ya, yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, salah satu yang nomor 8 yang kamu perhatikan adalah komitmen serapan lulusan oleh dunia industri. Itu yang menjadi pokok tadi ya, persyaratan nomor 5 tadi. Jadi kalau kita dari dunia pendidikan itu sudah berusaha penuh, adanya prakerin, kemudian adanya sinkronisasi kurikulum, kemudian adanya magang guru, baik guru dimagangkan di industri, kemudian kalian dimagangkan juga di industri PKR, kemudian tidak ada komitmen dari dunia usaha dunia itu untuk menyerap kalian ya saja ringan saja itu pokok. Nah, oleh karena itu ya kesempatan yang baik ini ya, kalian merasakan hawa yang ada di dunia usaha dan industri itu, tolong diperhatikan betul sehingga ya, kalian nanti betul-betul mendapatkan ilmu, mendapatkan keterampilan yang nanti betul-betul bisa menjadi alat, menjadi modal untuk bekerja. Kemudian yang I-nya adalah beasiswa dari dunia usaha dan dunia industri. Itu ya, ketika nanti ya, kalian sudah bekerja ya, bisa mendapatkan itu ya, kalian mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari tempat kalian bekerja. Oke, lanjut. Nah, ini gambaran antara dunia pendidikan kemudian dunia industri. Nah, di situ digambarkan juga dua orang set ya. Yang satunya itu berasal dari dunia pendidikan dan pelatihan, kemudian yang satunya adalah berasal dari dunia industri. Kedua set itu akan memasak nasi pecel. Jadi nasi pecel yang akan dimasak itu ibaratnya kurikulum. Jadi kalau mau masak nasi pecel itu bahannya apa, kemudian cara memasaknya bagaimana, waktu memasaknya berapa jam,
kemudian nanti yang membutuhkan nasi pecel itu siapa. Nah itu semuanya adalah disinkronkan, bicarakan bersama, disepakati antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Kalau digambarkan di situ bahwa di dunia pendidikan itu ada kurikulum, kemudian ada pengajaran, kemudian ada magang, ada sertifikasi. Nah itu yang dilaksanakan di dunia pendidikan di sekolah. Kemudian dari dunia industri itu ada rekrutmen, kemudian ada pelatihan, kemudian pembiayaan, ya termasuk riset itu dilakukan oleh dunia industri. Nah, kalau dua orang set itu sudah menyepakati mau masak nasi pecel yang istimewa, kata situ. Nah, itu harus disepakati, harus disepakati dari bahannya apa, kemudian caranya bagaimana, waktunya memasak berapa menit, kemudian nanti segmen yang akan beli itu siapa, itu sudah disepakati, sehingga nanti betul-betul nasi pecel yang dihasilkan itu adalah nasi pecel yang betul-betul istimewa. Jadi setelah kalian nanti lulus itu bisa memasak nasi pecel yang menjadi kebutuhan pelanggannya dunia usaha, dunia industri. Lanjut. Nah, ini problematika yang nanti akan kalian hadapi di sebelah kiri. Kamu perhatikan disebutnya hard skill, soft skill, itu yang kamu miliki. Kemudian setelah lulus, kamu butuh kerja. Saya mau bekerja di mana? Saya mau bekerja di perusahaan mana? Saya mau bekerja di bengkel mana? Itu yang kalian hadapi nanti setelah lulus. Nah, kemudian ketika kalian lulus itu, kalian akan kalau orang Jawa itu budaya gitu. Jadi akan meraba kompetensi yang sudah saya miliki. Aku bisa apa? Ya, aku bisa apa? Kemudian kalau yang di lulusan perguruan tinggi itu aku sudah belajar apa? Nah, yang vokasi yang perlu kalian pahami adalah aku bisa apa? Nah, itu nanti yang akan dibuka oleh dunia usaha, dunia industri, sehingga yang kamu dapatkan di sekolah itu betul-betul harus diserap. Kemudian ketika nanti kamu magang PKL itu juga betul-betul harus terserap. Itu untuk materi yang terkait dengan link and match yang bisa disampaikan. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pencerahan untuk kalian, untuk menjadi bekal pada saat kalian akan melakukan PKL. Nah, kemudian untuk materi yang kedua, ya, yaitu tentang bimbingan PKL. Proses pembimbingan yang ada di kegiatan PKL. Oke, sebentar dari menunggu slide ini kita muncul. Jadi ketika kalian nanti itu sudah berangkat PKL, sudah berada di industri, sekolah tidak akan melepas kalian begitu saja. Akan tetapi sekolah tetap bertanggung jawab atas keberlangsungan kalian, atas keberadaan kalian di dunia industri atau di bengkel. Nah, notabene bahwa pada saat kalian itu PKL itu adalah statusnya masih menjadi siswa SMK Bintang Nusantara 2. Jadi jangan memiliki anggapan bahwa memiliki bahwa berarti saya cuti, bukan. Kalian statusnya adalah masih menjadi siswa SMK Bintang Nusantara 2.
Jadi masih status siswa. Siswa yang dititipkan di dunia industri, di dunia kerja untuk mencari pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan dunia kerja. Itu maksudnya. Sehingga nanti harus mempunyai kefahaman bahwa berarti ketika saya magang, ketika saya PKL itu status saya masih sebagai siswa. Berarti peraturan-peraturan yang ada di sekolah tentang mau bahwa nama baik alma sekolah itu harus masih dipegang, tidak boleh tidak boleh diabaikan. Sehingga nanti ya tetap di bengkel, di industri untuk jaga sikap, jaga sopan santun, sehingga bengkel yang kita tempati itu akan segar terhadap diri kita yang magang di sana. Nah, pembimbingan lapangan ini berasal dari perusahaan di lokasi prakerin atau bisa berasal dari sekolah. Jadi ada dua pembimbing nanti yang akan kalian dapatkan. Yang pertama adalah pembimbing lapangan itu berasal dari dunia industri, kemudian pembimbing yang dari sekolah, jadi dari nanti ada dari Bapak Ibu Guru. Nah, terkait dengan pembimbingan yang dari lapangan, ya dari bengkel, dari dunia industri. Mutu prakerin itu banyak tergantung kepada banyaknya informasi yang diberikan oleh pembimbing lapangan. Jadi ketika nanti kalian berada di bengkel, pembimbing lapangan itu sangat menentukan seberapa besar pengetahuan dan keterampilan yang kalian dapat. Nah, termasuk di sana adalah fungsi dari pembimbing lapangan satu, merumuskan secara frekuensi program yang akan dilaksanakan, sehingga kalian akan mendapatkan penjelasan tentang etos kerja, tentang tata tertib dan peraturan kerja yang ada di bengkel di dunia industri. Kemudian rencana kegiatan yang akan kalian lakukan selama berada di bengkel, kemudian jenis produk jasa, pekerjaan, isi peralatan, dan media yang digunakan. Nah itu nanti kalian akan mendapatkan penjelasan semua. Akan mendapatkan penjelasan. Sehingga ketika nanti kalian masih mengalami kebingungan dengan hal tersebut, bisa ditanyakan terhadap pembimbing yang ada di. Kemudian memberikan bimbingan terhadap siswa ketika melaksanakan praktek. Hati-hati ketika kalian berada di bengkel, berada di dunia industri, itu adalah yang kalian kerjakan itu adalah milik orang lain, milik customer-nya bengkel. Sehingga kalian tidak bisa seenaknya melaksanakan pekerjaan yang nantinya dapat merugikan atau menyebabkan kerusakan barang yang ada di bengkel, terutama adalah milik customer ataupun ya barang-barang yang dimiliki oleh bengkel. Yang ketiga adalah berikan motivasi agar selalu aktif dan tekun saat PKL. Ini tidak hanya dilakukan oleh spesies. Jadi motivasi akan keaktifan kalian, keteguhan kalian pada saat PKL itu nantinya juga akan diberikan oleh pembimbing yang ada di bengkel, yang ada di lapangan. Sehingga ya, nanti ketika kalian diberikan motivasi, diberikan arahan, ikuti saja. Ikuti aturan main yang ada di bengkel. Tidak usah membantah, tidak usah banyak pasang. Sehingga nanti akan merugikan diri kalian masing-masing. Kemudian yang nomor 4 adalah mengawasi pelaksanaan dan memberikan teguran atau peringatan ketika terjadi malpraktek, ketika terjadi kesalahan atau ketidaktertiban kalian pada saat dibutuhkan. Kemudian menilai di akhir kegiatan PKL, kalian akan mendapatkan nilai dari bengkel, dari industri. Nah itu yang berikan adalah pembimbing lapangan. Kemudian yang terakhir adalah
menyerahkan hasil penilaian itu ke sekolah. Ya, tentunya nanti kerjasama antara sekolah dengan bengkel, hasil itu akan disampaikan ke sekolah, sehingga nanti hasil yang kalian dapatkan di bengkel itu yang menjadi cerminan seberapa besar pengetahuan dan keterampilan yang kalian dapatkan ketika PKL dunia industri atau lanjut. Nah, berikutnya adalah pembimbing yang berasal dari sekolah, guru pembimbing. Tugas dari guru pembimbing yang ada di sekolah adalah memberikan arahan petunjuk kepada siswa yang akan melaksanakan praktek, termasuk di 3 hari, di hari ini adalah pembekalan. Dan ini termasuk tugas dari Bapak Ibu guru pembimbing yang ada di sekolah, mewakili dari guru pembimbing yang ada di sekolah, termasuk di sini memberikan pembekalan ketika kalian akan melaksanakan PKL atau praktek. Kemudian mengantarkan, menyerahkan ke bengkel, ke dunia industri. Itu nanti tugas dari guru pembimbing di sekolah. Oleh karena itu, nanti ketika sudah terbagikan guru pembimbing yang ada di sekolah kepada kalian, silakan kalian menghubungi. Ya, jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi. Bapak Ibu guru pembimbing itu sudah datang menyerahkan, tetapi kamu masih di rumah. Dibuat kesepakatan. Ya, bila perlu Bapak Ibu pembimbing itu dijapri, ya, dihubungi, diberi petunjuk. Bapak, bengkel saya adalah alamatnya ini, ancam-ancamnya itu seperti ini, di sini. Kemudian disepakati juga hari pertama itu saya datang sendiri atau langsung diserahkan pada pagi itu. Itu harus punya kesepakatan itu. Ketika sudah ada kesepakatan, nanti berjalannya menjadi tidak terjadi miskomunikasi. Kemudian adalah memberi petunjuk tentang tata cara penulisan laporan. Ya, nanti akan diberi petunjuk oleh pemateri bagaimana cara penulisan laporan yang benar, yang sesuai dengan petunjuk. Kemudian yang keempat adalah memberikan supervisi pelaksanaan praktik bagi siswa yang dibimbing. Nah, tidak kalah pentingnya adalah mensupervisi, jadi mengevaluasi. Jadi ketika kalian itu telah melaksanakan praktik, melaksanakan pembimbingan, melaksanakan PKL, nanti Bapak Ibu pembimbing yang dari sekolah itu akan mengevaluasi bagaimana kondisi kalian ketika lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah diskusi dengan pembimbing lapangan yang ada di perusahaan, di bengkel, ketika pelaksanaan dan cara peningkatan mutu. Jadi ketika ada kendala, ketika ada masalah yang terjadi, tugas guru pembimbing ini adalah mendiskusikan dengan perusahaan, dengan bengkel, sehingga ketika ada masalah nanti akan terselesaikan. Lebih mantap lagi adalah ketika di situ kurang mutu, kurang baik di dalam mendapatkan pengetahuan dan keterampilannya, nanti Bapak Ibu juga akan mendiskusikan agar ketika nanti setelah kalian PKL itu betul-betul mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh. Yang nomor 6 adalah membimbing, menandatangani dan menguji. Jadi laporan kalian yang ada di buku jurnal itu nanti setelah selesai kalian PKL itu silakan diserahkan kepada guru pembimbing yang ada di sekolah. Artinya setelah ditandatangani oleh pembimbing yang ada di bengkel yang ada di itu. Kemudian diberikan nilai laporan siswa berdasarkan nilai pembimbing lapangan dan guru pembimbing yang ada di sekolah. Yang nomor berikutnya adalah mengupayakan agar tahun berikutnya industri tersebut menerima siswa yang akan melaksanakan PKL.
Nah, ini tugas dari Bapak Ibu pemimpin adalah termasuk justru mengkomunikasikan agar tahun depan itu adik-adik kelas kalian bisa tetap melaksanakan PKL di tempat kalian. Maka ya, mestinya pada kesempatan hari ini adalah silakan kalian itu berbuat sebaik-baiknya, tindakan sebaik-baiknya, sehingga akan mendapatkan penilaian yang baik oleh kalian. Sehingga tidak akan menjadi kendala ketika adik-adik kelas kalian itu melaksanakan PKL di tempat kalian pada saat. Yang terakhir adalah mengupayakan penyaluran lulusan pada industri atau perusahaan. Ini kalau kalian beruntung, kalian mendapatkan kebaikan dari bengkel, dari industri atau perusahaan, bahwa setelah kalian lulus dari SMK itu bisa direkrut, bisa dijadikan karyawan oleh bengkel, oleh industri yang kalian tempati pada saat PKL. Saya kira itu ya untuk pembimbingan dan PKL dan tadi yang materi pertama link and match. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bisa memberikan kemanfaatan dan kita akan membawa keberhasilan di masa yang akan datang. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri, materi sudah disampaikan dengan seterang-terangnya. Saya yakin kalian memahami yang perlu kami sampaikan terkait dengan materi dari pagi sampai dengan siang hari ini. Di industri kalian harus betul-betul melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh pemateri, termasuk jangan malas, ya jangan malas, karena hubungan dari sekolah dengan industri and med tadi bagian dari menyukseskan kalian di industri. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Kemudian materi dari A sampai dengan D sudah disampaikan semua pada hari ini. Kita tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.